Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Saya Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini, izinkan kami menyampaikan tips pendek tentang topik luka yang diwariskan. Topik ini penting dalam pendampingan untuk anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan pada keluarga Ayah Bunda. Luka yang diwariskan yang dimaksudkan di sini adalah berbagai bentuk disfungsi psikologis, relasional, dan juga fisik yang terjadi pada seseorang saat orang tua tidak hadir secara emosional atau juga secara fisik, sehingga anak atau individu tidak mendapatkan cinta yang seharusnya diperoleh dari orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Luka yang diwariskan dapat diperoleh dari sikap orang tua dalam bentuk beberapa perilaku, antara lain mengabaikan, yaitu orang tua yang menganggap bahwa anaknya tidak penting. Bisa juga dalam bentuk perilaku orang tua yang tidak hadir bagi anak. Misalnya orang tua yang mengalami perceraian, perpisahan, atau juga kematian. Kondisi yang lain adalah orang tua yang abusive, yaitu orang tua yang melakukan kekerasan fisik, mental, seksual, dan juga spiritual. Kondisi yang lain, orang tua yang sangat mengontrol dan mengendalikan, menindas, atau orang tua yang penuh dengan larangan. Luka yang diwariskan juga dapat diperoleh dari orang tua yang menahan cinta dan ekspresi emosi yang sifatnya mendukung atau menyetujui anak. Mengapa kita dapat menjadi orang tua yang mewariskan luka? Kita dapat membuat daftar kisah yang melatar belakangi luka pada orang tua. Yang pertama, kualitas kelekatan anak dengan orang tua menjadi hal penting dalam terjadinya luka psikologis. Artinya, jika saat menjadi anak kita memiliki masalah dengan kedekatan atau kelekatan dengan orang tua, kita dapat kemudian mengembangkan luka yang bisa jadi itu menjadi sarana kita untuk melukai anak. Maka penolakan orang tua kita ketika kita masih kecil akan kita bawa sebagai masa lalu yang menjadi luka yang kita bawa seumur hidup jika tidak dibereskan. Yang kedua, kesepian emosi. Karena kesepian emosi membuat seorang merasa kosong dan dingin, khususnya jika ada perasaan terabaikan, tidak dihargai, dibeda-bedakan, atau bahkan direndahkan oleh orang tua. Saat kita masih kecil, kesepian emosi juga dapat menjadi sumber luka seseorang. Jadi kesepian emosi juga dapat menjadi sumber luka pada seseorang. Stres dari pernikahan yang tidak bahagia berdampak buruk pada kesehatan dan sistem kekebalan tubuh, dan secara fisik meningkatkan gangguan-gangguan fisik seperti peradangan kronis yang berpotensi berkontribusi pada penuaan dini atau hal-hal yang lain. Dan kondisi pernikahan seperti ini, artinya kondisi pernikahan yang penuh stres, juga dapat memiliki potensi yang memunculkan luka psikologis pada orang tua. Pada anak, sikap-sikap orang tua yang melukai akan berdampak pada anak yang juga terluka. Anak akan sulit merasakan penerimaan atau cinta dari orang lain. Anak juga akan sulit ketika harus berhubungan dengan orang tua pada tingkat emosional. Anak selalu berusaha untuk menjadi lebih baik atau bahkan sempurna, untuk mencoba mendapatkan perhatian dan penerimaan dari orang tua. Dan ketika ia tumbuh semakin dewasa, kemudian berinteraksi dengan orang lain, anak akan membawa luka-luka ini. Dan kemudian
dia bisa mempertahankan pola perilaku sebagai orang yang terluka dan kemudian melukai anak-anak mereka. Inilah luka yang diwariskan. Kita lihat bahwa hal ini penting untuk menjadi perenungan kita. Apakah sebagai orang tua kita memiliki keberanian untuk terbuka dan menengok luka-luka lama kita? Sejauh manakah luka kita secara sadar atau tidak sadar memberi warna saat kita mengasuh anak-anak kita? Siegel dan Herzog pada tahun 2003 pernah menyatakan bahwa ketika masalah yang belum terselesaikan menulis kisah hidup kita, kita bukan lagi autobiografi kita sendiri, tapi kita hanya perekam tentang bagaimana masa lalu itu berlanjut tanpa kesadaran kita, yang kemudian mengganggu pengalaman kita saat ini dan bahkan membentuk arah masa depan kita sendiri. Jadi kita terbelenggu oleh masa lalu itu. Sebaliknya kita bisa menjadi penulis kehidupan kita sendiri dan menjadi agen yang aktif untuk penyembuhan dan pertumbuhan pribadi kita. Terima kasih atas kesediaan ayah bunda untuk terus berproses menjadi diri yang lebih utuh. Jika ada pengalaman tentang mendampingi anak, khususnya tentang memulihkan diri dan berjuang menjadi orang tua yang menyembuhkan luka, mari ceritakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Termasuk jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.